Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qaumana bihudaka. Allahumma hdi qaumana bihudaka. Allahumma hdi qaumana bihudaka ihdina wahdihim ila siratikal mustaqim. Ila siratikal mustaqim. Ila siratikal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wal 'arifin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina wa atba'ina wa sultanina wa awliyaika wa ulamaika arhamar rahimin. Allahumma sallim alsinatana an sabqil kalami wa an khata'il fatawa. Allahumma iftah 'alaina futuhan 'arifin. Allahumma thabbitna bil imani wal islami wal ihsan wa thabbitna bit taqwa wal istiqamah wa thabbitna bil akhlaqil karimati wal ikhlas wa thabbitna bi ahli sunnati wal jamaah al haqiqiyah wa thabbitna bil qur'anil karim wa thabbitna ala sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhas sadat wa sadatinal a'izza'i wal fudala, yang kami muliakan segenap para muallim wal muallimah, segenap para habaib, yang kami banggakan, yang kami muliakan khadimul majlis, Romo Yai, yang semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dalam sihah wal afiyah, tetap dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada satupun jamaahnya yang terbawa ahlul bid'ah wal fitnah wal gagabah. Betul. Yang kami muliakan segenap tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, segenap jamaah yang dirahmati Allah, tim hadrah yang senantiasa melantunkan dawai-dawai cinta kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan istiqamah tulus, bukan modus. Karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang tulus, bukan modus. Begitu pula dalam mengajar, yang tulus bukan modus, apalagi berakal bulus. Banyak orang berakal bulus sekarang, bahkan dengan menggunakan dalil-dalil agama. Ini sangat miris sekali. Dan saya berterima kasih kepada Romo Yai yang memberikan waktu langsung, karena saya juga mohon izin setelah dari sini saya harus ke Kesultanan Cirebon, karena kebetulan saya sebagai penasehat di Kesultanan Cirebon, dan malam ini puncak acara Harlah Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon, Laskar Agung Macan Ali Nuswantara Kesultanan Cirebon. Jadi sebagai penasehat saya harus hadir di keraton. Tapi saya sudah bilang, karena Romo Yai lebih dulu datang dan meminta jadwal, jadi saya harus amanah. Menjadi umat Rasul harus amanah, termasuk juga tentang ilmu harus amanah. Terlebih ketika Allah mengamanahkan ilmu kepada kita, maka zakatnya ilmu adalah menyampaikan ilmu kepada umat. Namun jangan sampai kita menipu umat dengan dalil-dalil agama. Seperti orang Wahabi. Siapa Wahabi? Tahu Wahabi tidak? Wahabi itu yang melarang mauludan. Kita nyebutnya orang sini maulud apa maulid? Maulud apa maulid?
Kalau maulud apa? Ya harus tahu dulu maknanya. Maulud apa? Kalau yang nyebut maulid apa? Kan jarang yang menjelaskan ini. Ya. Maka harus belajar ilmu gramatika Arab. Karena orang Arab sendiri kalau di sana di Saudi, kalau kita ajak bicara fushah, ngerti fushah? Fushah itu EYD-nya, ejaan yang disempurnakan atau ejaan yang berlaku, menggunakan ilmu grammar, gramatika Arab. Orang Arab sendiri di sana di Saudi kadang nggak ngerti mereka. Hanya orang-orang terpelajar saja ngerti bahasa fushah. Ya. Maulud itu adalah zatiyah yang dilahirkan. Kalau maulid bisa isim zaman ataupun isim makan. Ahlan wa sahlan. Bisa waktu kelahiran maulid itu, bisa tempat kelahiran. Jadi kalau maulud maka berarti zatiyah rasulnya yang dilahirkan. Kalau maulid bisa waktu ataupun tempat kelahiran. Maka di samping Masjidil Haram itu ada Maulidir Rasul, tempat kelahiran Rasul, yang sekarang sudah menjadi maktabah di sampingnya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, para guru, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Tadi saya bilang Wahabi seringkali menipu umat dengan menggunakan dalil, tapi tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Pakai dalil tidak Wahabi. Pakai dalil. Siapa Wahabi? Yang suka melarang maulid, ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melarang zikir bersama, melarang solawatan, melarang tadarus baca Quran bersama. Bahkan Ramadan yang lalu di Sumatera Selatan, tepatnya di Banyu Asin, di Palembang, ada seorang anak laki-laki yang sudah dewasa, namanya Kasan. Anak sing arane Kasan endi? Duduk Kasan kie. Ya. Anak sing arane Kasan, ada yang namanya Kasan, Hasan. Hasan itu artinya bagus. Tapi dia membantai ibunya di dalam masjid. Namanya Hasan, membantai ibunya di dalam masjid pertengahan Ramadan. Akhirnya pemerintah setempat meminta saya, pemerintah di Sumatera Selatan meminta saya untuk safari di Sumatera Selatan. Ketika akan dilerai oleh ayahnya, ayahnya pun disabet pedang, kena lehernya tapi masih selamat. Ditangkap oleh polisi, polisinya pun dibacok. Ketika sudah diringkus, si Hasan dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Ditanya, San, kenapa kamu begitu tega membantai ibumu sendiri? Bahkan ibumu sedang baca Quran di masjid. Jawab Hasan bagaimana? Kata si Hasan, saya membunuh ibu saya itu hak, itu kebenaran, karena ibu saya telah sesat. Kenapa kamu bilang ibumu sesat? Karena ibu saya tadarusan di masjid. Jadi Wahabi mengatakan tadarusan itu merupakan bid'ah, dan bid'ah itu semuanya sesat. Mereka pakai dalil, dalilnya hadis. Kalau dipotong bab bid'ahnya saja, bacanya begini: kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Mubtada bacanya harus benar, khobar bacanya harus benar, jangan acak-acakan. Apalagi baca Quran, apalagi baca sunnah Rasul, baca kitab-kitab para ulama, jangan acak-acakan, harus pakai ilmu gramatika Arabnya. Karena dalam bahasa Arab kalau salah saja harokatnya, maknanya salah. Betul. Maka kita harus ngaji kepada orang alim. Al ilmu bit ta'allum, kata Rasul. Ilmu itu harus dengan cara belajar mengajar. Dari siapa? Rasul menyatakan, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Was-sholatu dinun, dan salat juga merupakan agama, bahkan imaduddin, tiangnya agama. Fangzuru amman ta'khuduna hadzal ilma, maka perhatikan oleh kalian
dari mana kalian mengambil ilmu. Jadi kata Rasul, jangan asal nyari ilmu, jangan asal mengambil ilmu. Fangzuru, perhatikan oleh kalian, amman ta'khuduna hadzal ilma, dari siapa kalian mengambil ilmu. Karena apa? Fatus aluna yaumal qiyamati a'malukum, akan dimintai pertanggungjawaban setiap perbuatan kalian, apapun itu, bahkan jempolmu ngetik sesuatu itu biqadril kalam, sama dengan ucapan. Jadi alkitabatu bimangzilatil kalam, kata para ulama. Tulisan itu kedudukannya sama dengan ucapan. Yang kita tulis, kalau itu keburukan, maka itu pun akan menuai dosa. Sahabatku sekalian, lanjutkan haditsnya riwayat yang barusan. Fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu, maka jangan kalian mengambil riwayat ilmu, jangan meriwayatkan ilmu kecuali dari orang yang sudah teruji. Tahaqqaqat, bukan dari orang yang ngaku-ngaku ahli, tapi yang sudah tahaqqaqat ahliyatahu, teruji keahliannya. Kalau seseorang dia mengaku sebagai ahli arsitek, maka dia harus diakui keahliannya oleh para arsitektur yang lain, betul? Kalau dia seorang ahli kedokteran, maka dia harus diketahui dari mana dia mengambil ilmu kedokteran dan dari mana lisensi yang ia dapatkan, bahkan diakui keahliannya dalam bidang kedokteran, betul? Karena kalau tidak, ya wis sing teka mau diar kabeh, ya kan? Itu namanya malpraktek, itu bukan mal tegal. Begitu pula lebih-lebih di dalam bab agama, seseorang bisa dikatakan sebagai ahli agama, sebagai ulama, maka ketika ia sudah teruji oleh para ulama yang lainnya, bukan teruji oleh ubaru. Tahu ubaru? Ngerti ubaru? Ulama beda dengan ubaru. Kalau ulama tuh nahdlatul ulama, nah itu ulama, ya, nahdlatul ulama. Jadi harus teruji oleh para ulama bila dia ingin disebut sebagai ulama. Tidak bisa seseorang dikatakan ulama tapi oleh orang-orang alim lainnya tidak teruji kealimannya. Tuh begitu. Jadi jangan asal pakai imamah kayak saya kemudian dikatakan ulama, saya mah santri, ya. Jangan asal pakai gamis kemudian dikatakan ulama. Bukan karena pakaian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat paras kalian, Allah tidak lihat postur tubuh kalian, pakaian kalian. Yang Allah lihat jiwa kalian, pribadi kalian dan amal kalian. Romo Yai mungkin nggak pakai imamah. Di sini banyak yang nggak pakai imamah, guru-guru nggak pakai gamis seperti saya. Tapi bisa jadi beliau-beliau orang yang lebih alim dibandingkan saya. Oleh karenanya nanti apa yang saya sampaikan, jika ada yang keliru tolong dikoreksi. Namun dengan syarat apa? Harus dengan kompetensi ilmu yang tepat. Ya, kalau ada yang salah, saya pakai kitab di sini hadis. Kitab Riyadhus Shalihin. Nanti juga saya minta Quran. Ya, ada Quran. Pinjam, bukan minta, pinjam, tenang, nggak bakalan dibawa pulang. Kemudian nanti kalau ada hadis yang lainnya, silahkan ungkapkan mana kitabnya, dalam kitab apa, halaman berapa. Kalau hadis riwayatnya dari mana, harus seperti itu. Jadi itu kompeten, ya, komprehensif. Jadi tidak hanya kita berani menyalahkan orang tanpa adanya referensi, ibarahnya harus tepat. Nah ini ngaji, punten-punten, niat ngaji, ya. Karena guru saya ngajarinnya begitu, ngaji. Kemana-mana saya di televisi, di MNC selalu bawa kitab. Kemana bawa kitab, pakai kitab ngajinya. Supaya tidak kemana-mana, tidak ngaco, tidak salah kaprah atas nama agama tapi jualan agama, atas nama agama menyesatkan umat dari jalan agama yang sebenarnya. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian carilah, riwayatkanlah hanya dari orang yang teruji keahliannya di dalam ilmu agama tersebut.
ada barometernya. Apa? Minal udulis thiqatil muttaqina, yang memiliki sifat muadalah. Apa itu muadalah? Objektif. Objektif itu bagaimana? Hukum tetap seperti ini, tidak bisa berubah walaupun berkenaan dengan diri kita, walaupun berkenaan dengan keluarga kita, walaupun berkenaan dengan anak-anak kita, walaupun berkenaan dengan kabilah kita, walaupun berkenaan dengan tetangga kita, teman-teman kita, hukum tetap seperti itu adanya, tidak berubah. Keterangan ilmu seperti itu adanya, tidak bisa berubah. Disampaikan dimanapun, ilmu dari Al-Quranul Karim, sunnah baginda Rasul, tidak akan berubah. Itu muadalah, objektif. Dan ketika kita berbenturan dengan kebenaran ilmiah tadi, kita tidak akan berlari ataupun menyalahkan daripada ilmu tersebut, karena yang salah itu adalah bukan ilmu, tapi kita. Kalau kita punya kesalahan, kemudian ilmu itu sampai kepada kita, maka kita tidak akan menolak kebenaran tersebut. Itu objektif. Cari guru yang seperti itu. Kalau kebenaran datang kepadanya, dia tidak akan berlari ataupun menentang kebenaran tersebut. Itu guru yang tepat. Kemudian selain muadalah, at-thiqah, yang jujur, menyampaikan dalil apa adanya. Jangan seperti Wahabi. Wahabi itu menyampaikan dalil tapi substansinya dirubah, maqasidus syariahnya dirubah. Yang ketiga, barometer seorang guru adalah al-muttaqin, dia ahli mengamalkan ilmunya. Dari tadi saya sebutkan Wahabi. Seperti apa contoh dari perilaku Wahabi yang tadi disebutkan? Wahabi sering menggunakan dalil kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Mereka menggunakan terjemahan bebas secara lafziyah saja. Kullu bid'atin dolalatun mengartikannya setiap bid'ah. Tahu bid'ah? Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul, tidak pernah diamalkan Rasul, tidak pernah ditakrir oleh Rasulullah. Itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalatun, kata Wahabi mengartikannya setiap bid'ah, setiap yang tidak pernah diajarkan Rasul itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu akan masuk ke neraka. Bagi kita ngikutin ulama-ulama NU, para ulama NU detail, mereka belajar ilmu nahwu, sorof, badai, bayan, ma'ani, mantek, balaghah, arud, ilmu nasikh mansukh, mansukhul ayah bil ayah, mansukhul ayah bis sunnah, mansukhus sunnah bis sunnah, mansukhus sunnah bil ayah. Mengerti mereka mempelajari itu semua. Jadi tidak setiap kata kullu maknanya semua. Tidak semua kata kullu maknanya semua. Kul itu ada kul jami, artinya semua. Ada kul majmu, artinya sebagian besar atau sebagiannya. Maka kul yang pertama, kullu bid'atin dolalatun, adalah sebagian bid'ah itu sesat. Tidak semua bid'ah itu sesat. Baru kul yang kedua, wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan pasti masuk neraka. Mana buktinya? Sebagian daripada bid'ah itu sesat, tidak semua bid'ah. Apakah ada bid'ah yang tidak sesat? Contoh, makanya saya tadi minjem Quran. Dari awal dari sana saya sudah bilang, saya mau tunjukkan ya. Gini deh gampangannya, Quran yang kita pakai ada harokatnya tidak? Ada harokatnya tidak? Ini ngaji nggih? Bukan ngebodor, bukan ngelawak, bukan ya, dan bukan doktrin. Saya mau tanya dulu, jenengan mau ngaji apa mau didoktrin? Tahu doktrin tidak? Doktrin itu ajaran yang pokoknya mau salah sekalipun dianggap benar, diterima, harus diterima. Itu doktrin. Pemaksaan kehendak ya, pengajaran yang mau salah sekalipun harus diterima. Nah saya tanya, jenengan mau kebenaran apa mau doktrin? Mau kebenaran apa mau doktrin? Nerima Quran apa tidak? Quran sebagai apa? Nah ini Qurannya juga pinjem ya dari sini. Quran sebagai kalamullah, sebagai kitab sucinya umat Islam. Kita semua Islam semua,
Kitab sucinya apa? Al-Quran. Kemudian Rasulnya siapa? Rasulnya siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Quran dan sunnah Rasul sebagai pedoman kita. Betul? Mengikuti penjabaran dari salafun salih radhiyallahu anhum. Ini Quran yang kita sering baca, ada fathahnya tidak? Ada kasrohnya tidak? Pakai domahnya apa tidak? Pakai syiddahnya apa tidak? Ada penulisan nomor ayat apa tidak? Dibagi 30 juz apa tidak? Ada gak zaman Rasul harokat, fathah, kasroh, domah? Ada gak zaman Rasul? Gak ada. Ada gak penulisan nomor ayat di zaman Rasul? Tidak ada. Quran di zaman Rasul dibagi 30 juz apa tidak? Tidak. Lantas dari mana? Yang pertama, dulu tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada titik pembeda huruf di zaman Rasul masih hidup, ya. Ditulis oleh para sahabat belum menjadi satu bundel, belum menjadi satu bundel mushaf. Jadi masih terpisah-pisah. Ada yang di kulit, ada yang di kayu, ada yang di pelepah, ada yang di tulang. Jadi belum dibukukan Al-Quran itu. Dan penulisannya menggunakan rosmul ambat, ejaan bangsa Nabatea. Hurufnya masih terpisah-pisah, belum ada titik pembeda huruf fa, qaf, ya, nun, ba, ta, shin, wa, dal, zai. Belum ada. Belum ada harokat, fathah, kasroh, domah, syiddah. Belum ada. Apalagi fathah berdiri, kasroh berdiri, belum ada tuh. Atau domah terbalik, belum ada. Dari mana asalnya? Ini supaya nggak dibodohi, ya, supaya pulang dari sini pinter lan mugo-mugo bener. Amin. Jadi saya nggak mau mendoktrin, ya, tapi kita sedang menyampaikan kebenaran ilmu. Titik pertama di dalam Quran yang dibubuhkan pada Al-Quran itu bukan titik pembeda huruf fa, qaf, ba, bukan. Titik pertama yang dibubuhkan pada Al-Quran adalah titik pembeda i'rab atau tanda i'rab. Titik satu di atas huruf itu tanda nasab, fathah. Kalau sekarang fathah. Titik di bawah huruf itu tanda jer. Kalau sekarang kasroh, i. Tadi a. Satu titik di depan huruf itu tanda rofa. Atau kalau sekarang itu domah, u. Jadi nasab, jer, rofa, a, i, u. Itu belum ada harokat, baru titik pembeda atau tanda i'rab. Di saat itu siapa? Itu bukan di zaman Nabi. Siapa yang pertama membubuhkannya? Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu an, murid Imam Ali karramallahu wajhah, murid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu ulama tabi'in tahun 56 sampai 58 Hijriah, kisaran itu beliau membubuhkan titik penanda i'rab, bukan titik pembeda huruf. Saat itu belum ada titik pembeda huruf fa, qaf, ba, ya dan semacamnya. Jadi kalau kita membaca tulisannya sama antara faqbalu dengan faqtulu. Faqbalu artinya terimalah oleh kalian, sedangkan faqtulu bunuhlah oleh kalian. Jadi kalau kita nggak pakai titik pembeda huruf bisa salah kaprah. Sekarang aja yang sudah ada titik pembeda huruf, sudah ada harokat, sudah ada terjemahan, banyak yang jadi teroris. Benar gak? Jadi yang salah apa? Qurannya bukan yang salah. Bukan. Quran tetap tidak berubah walaupun dibubuhkan tanda titik, tanda harokat, tidak berubah Qurannya. Lalu kemudian sejarah berikutnya, Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu an, beliau punya murid, di antaranya Al-Imam Khalil Al-Farahidi. Di tahun 86an Hijriah beliau membubuhkan atau mengganti
titik i'rab menjadi harokat, fathah, kasroh, domah, syiddah. Itu ulama atba'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Ulama apa nabi? Ulama apa nabi? Ulama. Kemudian temannya masih satu seperguruan, berguru kepada Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, namanya Imam Yahya bin Ya'mur. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Yahya bin Ya'mur menjelang 100 Hijriah beliau baru membubuhkan titik tanda pembeda huruf ya, fa, qaf, ba, ta, nun dan yang lainnya. Beliau yang membubuhkan titik pembeda huruf. Jadi kira-kira kalau kita gak mau pakai bid'ah, bisa gak baca Quran? Bisa gak baca Quran? Tanpa harokat, tanpa titik, bisa gak jenengan baca Quran? Titiknya ada zaman Rasul apa tidak? Harokatnya ada di zaman Rasul apa tidak? Tidak ada. Berarti kalau kita tidak menggunakan bid'ah, total sama sekali tidak ada bid'ah yang dipakai, maka jangan-jangan kita tidak paham dengan kalamullah Al-Quranul Karim. Betul? Berarti tidak semua bid'ah sesat. Tidak. Ada bid'ah yang tidak sesat. Itu contoh utamanya. Sekarang saya tanya, Wahabi yang suka mensesat-sesatkan kita, mereka pakai Quran apa tidak? Qurannya ada titiknya apa enggak? Ada harokatnya apa enggak? Ada. Bahkan kadang mereka Qurannya Quran Android. Ada enggak hadisnya? Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaftahu Qur'anan Androidan. Ada enggak? Ada enggak? Adalah kebiasaan Nabi membuka Quran Android. Ada tidak? Enggak ada. Kalau ini nama mushafnya mushaf apa? Mushaf apa ini? Utsmani. Nama mushafnya mushaf Utsmani. Nah, kalau yang Android mushafnya apa? Mushaf Xiaomi. Ya, mushaf Xiaomi jangan-jangan. Oh. Kemudian adzan itu ada enggak di zaman Rasul? Adzan di zaman Rasul ada tidak? Adzan salat, adzan. Ada, diajarkan Rasul kan? Ada gak di zaman Rasul adzan pakai speaker? Ada gak? Ada gak? Katanya kan adzan ibadah, speaker gak ada di zaman Rasul, berarti bid'ah. Kata Wahabi, ibadah gak boleh pakai bid'ah. Saya tanya, jenengan kalau ngelihat orang Wahabi yang suka memfitnah kita, menyesat-nyesatkan kita, kalau mereka adzan di masjidnya pakai speaker apa tidak? Pakai speaker apa tidak? Kan bid'ah. Nanti sesat, masuk neraka. Nanti kebanyakan di neraka. Surga kosong nanti. Nah, kalau nggak mau pakai bid'ah, berarti adzannya harus naik ke menara ataupun ke atap masjid. Jika masjidnya seperti ini tidak ada atapnya, harus naik ke atap masjid. Tidak ada menara maksudnya. Jika masjidnya tidak punya menara, berarti harus naik ke atap masjid. Musim hujan kesambar petir. Modiar sirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Lanjut ngaji. Ngaji apa doktrin? Mau ngaji apa doktrin? Mau kebenaran apa doktrin? Mau ilmu apa doktrin? Saya mau tanya dulu, kalau mau ilmu monggo, mau doktrin terserah, saya nggak bisa, gitu ya. Ahlan wa sahlan. Lanjut, baik. Kemudian itu sudah paham ya tentang bid'ah. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat, karena buktinya tadi harokat Quran, titik Al-Quran. Kemudian penulisan nomor ayat Quran belum ada di zaman Rasul, itu jauh sepeninggal Rasul. Lalu kemudian apa lagi? Pembagian juz Al-Quran menjadi 30 juz, itu pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sekarang baca Quran rutin
sehari sejuz, setiap hari 1 juz. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ada gak di zaman Rasul pembagian juz? Ada tidak? Tidak ada. Kemudian kalau kita baca Quran setiap hari 1 juz, boleh apa tidak? Boleh. Kan bid'ah. Bukan bid'ah yang sesat, betul? Bukan bid'ah yang sesat. Boleh. Tidak mengapa. Mau 2 juz setiap hari, boleh. Monggo, silahkan. Afwan bin. Lanjut ya. Kemudian Wahabi juga sering pakai dalil. Kalau tadi dalil hadis ya. Dalil apa? Hadis. Sekarang saya mau ceritakan juga. Wahabi juga pakai dalil Quran. Tapi apakah benar penggunaan Qurannya? Mana dalil Qurannya? Begini. Sering kali Wahabi menyalahkan kiai-kiai NU. Kiai NU pelaku kesesatan. Kiai NU mengajarkan kesesatan, kata Wahabi. Kenapa? Tuh orang NU suka tahlilan. Orang NU suka ziarah kubur. Orang NU suka hadiahan khataman Al-Quran. Untuk siapa? Untuk orang yang telah wafat. Panjenengan ikut Kiai NU apa enggak? Tahlilan apa enggak? Baca Quran untuk ahli kubur apa enggak? Baca apa enggak? Suka hadiah ila ruh fulan bin fulan, Al-Fatihah, suka apa enggak? Alhamdulillah. Sampai enggak? Fatihah kita bacakan, kita hadiahkan untuk ahli kubur, sampai apa tidak? Cung yang bilang enggak sampai, ngacung. Ada yang bilang enggak sampai enggak? Kalau ada sekarang bilang nggak sampai, lu mati duluan, gue bacain Fatihah. Ntar kita WhatsAppan, sampai nggak bro? Gitu, ya. Baca Quran, bahkan di NU itu ada PKB. Bukan partai yang saya maksud, saya nggak urusan dengan urusan politik. Walaupun kita punya hak berpolitik sebagai warga negara. Apa yang saya maksud PKB? Proyek kuburan baru. Ya, di NU itu ada proyek kuburan baru. Apa? Datang orang meninggal, bukan yang meninggal yang datang, bukan, demit gitu. Masa mayitnya datang Pak Yai gitu, Romo Yai, enggak lah. Yang datang keluarganya. Romo Yai, ada santri enggak? Ada apa? Keluarga saya wafat, minta tolong dalam waktu seminggu, 1 pekan, 1 Jumat dibaca kampus. Aneh kage. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, betul ya, betul ya. Kadang suka ada yang minta dibacakan khataman Quran selama 7 hari. Kalau orangnya orang yang kaya, aghnia, dia mungkin mintanya 40 hari. Betul? Nah, ini ada dalilnya apa tidak? Sesat apa tidak? Sesat apa tidak? Sampai gak bacaan Qurannya? Yakin? Baik, yang yakin tenang. Gak usah mati dulu, nanti aja ya, 200 tahun lagi. Dari mana dasarnya sampainya bacaan Quran bermanfaat untuk ahli kubur? Di dalam kitab karya ulama kebanggaan Wahabi, sengaja saya ungkapkan langsung dari ulama kebanggaan Wahabi. Salah satunya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Di dalam kitabnya yang berjudul Ar-Ruh, pada halaman ke-13 pada baris ke-7 ada riwayat wa kanatil ansar, dan kebiasaan para sahabat Ansar. Ini riwayatnya dari siapa? Zakaro Al-Khallal anis Sya'bi. Imam Al-Khallal meriwayatkan dari seorang tabi'in yakni Imam Asy-Sya'bi bahwa wa kanatil ansaru, kalau lafad kana disandingkan dengan nama sebuah subjek, berarti itu menunjukkan tikror, kebiasaan para sahabat Ansar. Idza mata ahaduhum, jika salah seorang di antara mereka ada yang wafat, ada yang meninggal, maka ikhtalafu ila qabri akhihi, mereka
akan bergantian berbondong-bondong ke kubur saudara Ansornya. Untuk apa? Yaqra'una indahul Qur'ana, mereka bersama-sama bergantian bergerombol untuk membacakan Al-Quran. Untuk siapa? Ahli kubur. Siapa yang melakukan? Para sahabat. Siapa gurunya para sahabat? Rasulullah. Jadi murid-murid Rasulullah baca Quran untuk ahli kubur. Manfaat apa tidak? Sampai apa tidak? Tapi kenapa sekarang orang Wahabi ngaku mengikuti manhaj Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Beda dengan seorang tokoh ulama ahli hadis namanya Imam Ibnul Jauzi, itu di kurun abad keempat Hijriah. Beda, itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ibnul Jauzi. Ini murid Ibnu Taimiyah namanya Syekh Ibnul Qayyim Jauziyah. Beda orang, ya, beda orang. Makanya ngaji tarikh. Tarikh siapa? Tarikh para huffaz, tarihul huffaz. Di antaranya ada Syiaru A'lam An-Nubala 18 jilid, ada Tarikhul Islam 15 jilid dari Imam Adz-Dzahabi. Dibaca itu, ya. Kemudian Al-Kamil fit Tarikh itu juga baca. Oh. Kemudian Tarikh Imam At-Tabari baca juga. Jadi kita mengerti dari mana riwayat-riwayat tersebut. Kemudian perawinya itu siqah apa tidak. Demikian juga dengan ilmu. Jangan asal cari ilmu, karena banyak orang yang baik karena salah pilih guru dan pengajian menjadi jahat, menjadi teroris, ya. Banyak. Padahal orang tuanya NU maksudnya Ahlussunnah, tapi anaknya seperti tadi yang di Sumatera Selatan, Kasan, sampai ibunya sendiri dibantai. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian mengenai si Hasan tadi yang di Sumatera Selatan yang membantai ibunya Ramadan kemarin, pertengahan Ramadan. Kenapa kok sampai dia menghalalkan darah ibunya? Karena ibunya melakukan bid'ah, yakni tadarusan, dan orang yang melakukan bid'ah itu berarti melakukan kesesatan, dan orang yang sesat itu halal dibunuh menurut keyakinan orang Wahabi. Nah, apakah betul tadarusan Quran itu bid'ah? Tidak, jawabannya. Tidak. Jawab. Bid'ah apa bukan? Bukan. Mana dasarnya? Haditsnya hasan derajatnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum, kalau suatu kaum itu seperti kita, lebih dari satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan tidak terbatas, ngumpul di suatu tempat untuk ibadah kepada Allah, seperti masjid, musola, langgar, majlis, yang kemudian mereka semua yatluna kitaballahi, bersama-sama membaca dan meresapi makna kitabullah. Antara qiraat dengan tilawah hampir sama, tapi beda dikit. Kalau qiraat itu membaca teksnya, kalau tilawah tuh teksnya dibaca plus diresapi maknanya, itu tilawah. Yatluna kitaballahi, menggunakan bentuk kata jamak, bersama-sama membaca dan meresapi makna Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka menderes Al-Quran, tadarrusan, mempelajari Al-Quran. Berarti kata Rasul, ada tidak tadarusan? Apa fadilah yang didapatkannya? Illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain kecuali ketentraman akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tar dipoto dulu. Dipoto. Tar, lagi. Pos. Sudah teman jah. Ya masa lagi ngangap, nanti pas dipajang nanti medeni sirah. Ya. Kasihan tukang foto. Biar laku fotonya, biarin aja. Lanjut ngaji. Ngaji apa doktrin? Mau ilmu apa doktrin? Yakin? Enggak bosan dengan ilmu?
kalau bosan pulang aja atau tidur turu bae. Nonggoni Habib Singko bakal maringi pengajian malih. Nah, nanti sekarang pas saya tidur aja kalau bosan dengan ilmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi sampai mana? Sampai Allah menurunkan ketentraman kepada orang yang tadarusan Quran. Kemudian juga Allah akan mencurahkan limpahan rahmat, anugerah kepada orang yang tadarusan Quran. Wa haffathumul malaikatu, dan malaikat akan berkerumun menemani orang yang tadarusan Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah akan membangga-banggakan yang tadarusan itu di hadapan para malaikat. Jadi tadarusan itu sunnah apa bid'ah? Sunnah apa bid'ah? Nah, kok itu orang Wahabi bilang bid'ah? Berarti orang Wahabi itu tuh kata sana gitu katanya, ya. Yang lain gimana? Yang itu, yang lain gini. Jadi pakai dalil tapi ternyata tidak sesuai maqasidus syariah atau substansinya. Maka banyak sekali di tengah-tengah kita ada sekelompok orang seperti Wahabi tadi yang sering pakai dalil tapi tujuannya bukan sebenarnya yang dituju oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Wahabi mengingkari sampainya pahala amal soleh kepada ahli kubur, termasuk bacaan Quran, termasuk sodakoh jariah, termasuk fatihah dan yang lainnya, zikir dan doa. Wahabi juga pakai dalil Quran. Dalil apa? Quran. Apa dalilnya? Surah An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Dan seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah dilakukannya saja ketika hidup. Gak berlaku hadiah pahala ila ruh fulan bin fulan, Al-Fatihah gak berlaku. Kemudian hataman Quran atau PKB, proyek kuburan baru yang tadi, itu juga gak akan bermanfaat bagi ahli kubur. Itu ya, mohon maaf ini bukan partai ya, saya bukan menjelaskan partai. Ini cuma jok-jok saja supaya nggak terlalu ngantuk. Tidak dalam konteks merendahkan, bukan ya. Karena juga Caimin datang ke majelis saya, ya pernah datang beliau juga. Karena apa? Ngaji. Beliau datang ke tempat saya bukan untuk minta dukungan urusan-urusan politik, bukan. Cuma minta beliau diterima sebagai santri, mau ngaji. Karena apa? Karena kakeknya Caimin pernah ngaji kepada eyang saya yang mengajar menjadi salah satu mufti di Masjidil Haram. Saya, Saif Alwi Al-Fakir bin Muhammad Misbah bin Muhammad Ali Hasan bin Sayyid Ahmad Zakaria, Sayyid Ahmad Zakaria bin Sayyid Muhammad Syarif ini, beliau pernah menjadi pengajar dan mufti Syafi'iyah di Masjidil Haram di zaman Syarif Husain bin Ali. Rajanya waktu itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syarif Husain, seorang syarif ya, dzurriyyah Rasul, Syarif Husain bin Ali. Eyang saya awalnya berguru kepada Sayyid Muhammad Amin Ridwan di Madinah, di Masjid Nabawi. Karena eyang saya sudah mumpuni, sudah dianggap cukup, dianggap bisa menjadi seorang mufti, beliau direkomendasikan oleh gurunya dari Madinah untuk direkomendasikan ke siapa? Ke Raja, ke Syarif Husain bin Ali, untuk diangkat menjadi salah satu mufti Syafi'iyah, pengajar di Masjidil Haram. Nah, di antara santrinya, di antaranya Kiai Haji Bishri Sansuri. Nah, itu kan kakeknya Gus Dur dari jalur ibu, juga kakeknya Gus Muhaimin Abdul Muhaimin Iskandar. Itu ngaji dulu ya, Mbah Bishri Sansuri, muassis Nahdlatul Ulama, salah satu muassis Nahdlatul Ulama, ngaji di Masjidil Haram di eyang saya, di buyut saya. Kemudian siapa lagi? Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu ngaji juga di eyang saya dulu. Jadi kalau eyangnya mah mufti di Masjidil Haram, sedangkan buyutnya kayak begini, gerandong. Ya. Gerandong. Karena apa? Gondrong. Gondrong bukan sembarang gondrong. Si gondrong dari gua Selarong. Kalau gue udah ngomong lu pasti terbengong-bengong. Cakap. Masuk Pak Eko. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawatan dulu, salawatan dulu. Sudah pada kabur apa? Enggak. Salawatan dulu aja. Salawat dulu ya. Salawat dulu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Arik mah.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin Lanjut ngaji. Saya tetap tanya, mau ilmu apa doktrin? Mau kebenaran apa doktrin? Baik, lanjut ya. Gak apa-apa, cuma layar. Kirain duit sekarung. Ya. Tidak seberat ditimpa musibah. Cuma layar. Lanjut. Ngaji. Bismillah, niat ngaji lagi. Baik. Wahabi juga menggunakan ayat Quran tapi untuk menentang kebenaran, ya. Ayatnya tadi surah An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan anugerah pahala yang dihadiahkan oleh orang lain, terlebih yang masih hidup,
yang beramal soleh hadiahnya pahalanya dihadiahkan kepada yang telah meninggal tidak akan sampai, kata orang Wahabi. Ntar foto dulu. Iya, sip. Kemudian ayat itu ada tidak di dalam Al-Quran? Ada. Di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 39. Boleh buka? Ada. Ayatnya ada. Tidak hilang dari Quran, tetap dibaca kalau kita baca Quran. Tapi apakah tujuan atau maqasidus syariah ayat itu benar untuk mengingkari tentang hadiah pahala amal soleh? Ternyata ulama NU ngajinya mateng. Kalau ini mas santri ya, saya masan santri. Guru-guru kita ulama kita, mursyid kita ngajinya tuh nggak asal terjemahan bebas, satu ayat comot beristinbat hukum, nggak boleh, haram. Bagaimana? Ulama kita sangat detail. Bahasa Arab itu setiap huruf bahkan harokat itu menentukan cara membaca ya, jadi fathah kah, jadi domah kah, jadi kasroh, itu bisa menentukan maknanya, bahkan menjadi berbeda. Huruf pertama wa al-laisa, huruf pertamanya apa? Wau. Wa al-laisa, huruf pertamanya wau. Wau itu artinya dan. Wau itu huruf apa? Harfu atfin, huruf penyambung, huruf yang berkorelasi. Maka berarti kedudukan ayat ini tergantung ma'tuf alaihnya. Tergantung ma'tuf alaihnya, berarti ada kakaknya dari ayat ini. Ada ayat sebelumnya yang menentukan substansi hukum di dalam ayat ke-39 tadi, surah An-Najm. Ayatnya dari ayat yang berapa? Para ulama kita membahas atau mengkaji tentang siyaqul kalam. Maka dilihat, dirunut siyaqul kalam yang sempurna, redaksional yang sempurna dari ayat 36. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wallahu rasul a'lam bi murad wa makna. Apakah kalian tidak membaca isi kandungan suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim yang senantiasa menepati janji? Apa isinya? Berarti klausul undang-undang Allah, syariatnya Allah untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa? Allah taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang juga tidak akan mendapatkan reward pahala yang dilakukan orang lain kemudian dihadiahkan kepada orang yang lainnya. Menurut orang Wahabi, bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain, perilaku orang lain, dan seseorang juga tidak mendapatkan hadiah pahala. Ini bukan untuk umat Nabi Muhammad, ini untuk umat Nabi Musa dan umat Nabiullah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Lantas bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad, para kiai NU mengkaji, mempelajari tentang ilmu nasikh mansukh, tentang usul fikih. Ada mansukhul ayah bil ayah, mansukhul ayah bis sunnah, mansukhus sunnah bis sunnah, mansukhus sunnah bil ayah. Ayat tadi surah An-Najm tadi ayat 36 sampai 39 memang ayatnya ada, tapi kedudukan hukumnya sudah dinasakh, sudah tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Itu sebagai cerita, karena sebagian daripada Al-Quran adalah hikayat, sebagaimana dalam surah Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Rasul juga diceritakan oleh Allah tentang hikayat para nabi dan rasul terdahulu. Jadi tadi hikayat,
hikayat itu bukan ketetapan hukum untuk umat Nabi Muhammad. Ada, itu berarti mansuh, itu ayat sudah ternasakh. Mana ayat nasikhnya yang menasaknya? Ayatnya ada dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin wallahu rasul a'lam bimuridi wa makna. Itu ayat yang menasakh. Ada lagi mansukhul ayah bis sunnah, ayat Qur'annya ada tapi kedudukannya sudah dinasakh secara hukum, dinasakh bahkan oleh hadits Rasul, oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnah Rasul yang menasah ayat-ayat yang barusan? Di antaranya dalam riwayat yang sahih fi sahih al-Bukhari di antaranya, kemudian juga dalam Sunan At-Tirmidzi ada riwayat begini, jaa rajulun ilan nabiyyi menang baik, jaa rajulun ilan nabiyyi, kata Rasul, al-bakhilu alladzina idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang medit, tahu medit? Apa itu medit? Pelit. Oret kopet marga hese cap jahe buntut kasiran bro juru beri pantong alih tengah imah lebak lebu kampung lebak nemiti kalebok sia. Keluar ya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku di dekatnya tapi dia tidak mau bersolawat kepada aku. Itu bakhil. Medit. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi, sahabat nih, datang. Faqala, lantas ia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha. Sesungguhnya ibuku telah wafat. Afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Faqala Nabi, maka Nabi menjawab, na'am, ya, bermanfaat. Fa inna li makhrafan, aku punya sebidang kebun ya Rasul, bukan hasil warisan, ini milikku, hasil usahaku. Fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka mohon saksikan ya Rasul, saat ini pula aku sedekahkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Hadza haditsun sahihun, ini hadisnya sahih. Berarti sampai tidak pahala sedekah kepada ahli kubur, sampai tidak pahala sedekah pada ahli kubur. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Wahabi itu rasulnya siapa? Hah? Rasulnya siapa? Nabinya siapa itu Wahabi? Katanya mereka menjaga sunnah, katanya menjaga Al-Quran, bahkan slogannya kembalilah pada Al-Quran dan sunnah. Kita tinggal jawab, ya kembalilah karena kalian yang meninggalkannya, betul? Toh kami tidak pernah meninggalkannya, kami mengamalkannya, betul? Ulama NU mengamalkan Quran dan sunnah. Sing biasa tahlilan, sing biasa ziarah kubur, sing biasa PKB-an, rek kuburan baru tah, ya, khataman Quran, sing biasa sedekahan untuk ahli kubur, sing biasa baca Fatihah, Yasinan, tabarokan untuk ahli kubur. Itu berarti ngikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kita ini ahlu sunnah wal jamaah, ya, berdasarkan dasar hukum Al-Quranul Karim dan sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Maka ini kembali itu ya kembali pakai kitabnya. Kayak begini nih, masih bahasa Arab, ya, belum diterjemahkan, belum. Bacanya bener apa enggak, harokatnya bener apa enggak, mubtada bener enggak, khobarnya bener enggak, ya, fa'ilnya, maf'ulnya, maf'ul bihnya, maf'ul min ajlihnya, ngerti apa enggak? Begitu. Kalau enggak ngerti enggak usah sok-sokan dah, ngaji aja lagi, betul? Kalau masih salah bacanya, ngaji aja lagi, karena ketika salah bisa menyesatkan orang lain. Yang berhak menyampaikan irsyad lil ummah siapa? Ulama. Siapa?
Kata Rasulullah begini, fi Sahih al-Bukhari, di dalam Sahih Bukhari yang bersilsilah kepada Imam Bukhari, sanadnya muttasil, ada riwayat begini, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia begitu saja, enggak. Walakinallaha yantazi'ul ilma biqabdil ulama'i. Namun Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Jadi yang memegang ilmu itu siapa? Ulama. Jadi ngaji kepada siapa? Ulama. Entah ulama dari kalangan asyraf atau syurafa atau sadah, ataupun yang bukan sadah, yang bukan syurafa, selama mereka punya sanad ilmu yang dipertanggungjawabkan dan ahli, bahkan teruji keahliannya dalam ilmu agama, kita patut menimba ilmu dari mereka. Mohon maaf, saya tidak setuju karena tidak pernah saya temukan dalilnya dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul. Ungkapan ada orang yang menyatakan ngaji kepada seorang habib yang ahli maksiat dan bodoh satu orang lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Saya tidak pernah 18 tahun beneran saya ngaji di pesantren, berpindah-pindah pesantren, tidak pernah saya temukan ayat Quran yang menyatakan seperti itu. Ngaji kepada seorang habib yang bodoh dan ahli maksiat lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim yang mengamalkan ilmunya. Tidak pernah ada satu pun di dalam kitab hadits yang muktabar ataupun yang ghair muktabar, tidak ada. Betul. Saya masih di sini. Kalau Anda punya referensinya, kitabnya bawa sekarang. Jika Anda mengikuti orang tersebut, doktrin itu doktrin, bukan kebenaran. Makanya saya tidak mau menyampaikan doktrin. Yang ingin saya sampaikan kebenaran. Jangan di luar, jangan di medsos, bicaranya sekarang. Harus pakai kitab kalau ada, dan ada referensinya dari ayat Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW ataupun kalam dari sahabat, setidaknya athar sahabat, boleh saya terima. Tapi kalau tidak, itu persepsi pribadi. Betul. Jangan ngaco. Punten, mau siapa yang ngomong punten. Tegas saya urusan hukum. Kata Rasul lanjutannya, hatta idza lam yubqi alimun, atau boleh dibaca hatta idza lam yabqa, boleh majhul, boleh maklum. Ngerti tidak kira-kira? Udah nggak usah yang susah-susah, udah rungokno bae lah. Ya, nanti ngajinya kepada Romo Yai untuk urusan masalah nahwu sorob seperti tadi. Boleh dibaca majhul, boleh dibaca maklum. Idza lam yubqi atau idza lam yabqa, boleh. Ya. Alimun, kalau Allah tidak menyisakan lagi, atau kalau Allah menjadikan para alim itu sudah langka. Kalau hewan langka, dana dari pemerintah gede, ya. Betul. Komodo contoh. Untuk konservasi komodo, wah dananya besar. Tapi kalau ulama sudah langka, kira-kira pemerintah mau nggak mempersiapkan konservasi ulama? Ayo, mencetak generasi ulama berikutnya. Mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah di Indonesia sekarang sudah ada undang-undang pesantren, ya. Itu berarti pemerintah mengakomodir umat Islam, pemerintah mengakomodir santri. Betul. Saya baru pulang dari 9 negara di Eropa, Perancis, Belanda, Swiss, Luxembourg, Liechtenstein, ya, kemudian juga ke Italia, ke beberapa negara, 9 negara. Di sana nggak bisa seperti kita sekarang nih ngaji. Jangankan di sana, di negara Eropa, di Saudi, saya pernah diminta ngisi di Saudi, di Mekkah. Untuk apa? Haul Gus Dur oleh NU di sana. Gak bisa kita seperti ini, terbuka di luar sampai subuh. Kuat gak di sini sampai subuh? Kuat gak? Bisa gak? Boleh gak? Lanyong sih orang kuat, nyong sih orang bisa.
lan nyong kudu neng apa Kesultanan Cirebon ya. Dari sini saya mau ke Kesultanan Cirebon selaku penasehat di sana pada saat harlah Laskar Agung Macan Ali Nuswantara ya, saya harus hadir. Tapi wasilah Romo Yai, karena Romo Yai datangnya lebih dulu gitu kan dibandingkan keluarga Kesultanan, ya saya lebih dulu kan di sini karena semuanya juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tadi hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau orang alim itu tinggal sedikit, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengangkat pemimpinnya. Siapa? Pemimpin yang dimaksud adalah guru, pemimpin yang dimaksud adalah mufti, rujukannya juhalan, dari kalangan orang-orang yang bodoh. Bukan cuma satu, juhal jamak dari jahilun. Jadi orang-orang bodoh yang diangkat jadi mufti, diangkat menjadi kiai, jadi ulamanya, jadi ustadznya, jadi gurunya. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka ketika ditanya akan menjawab tanpa kompetensi ilmu yang muttasil, tanpa dasar ilmu yang benar. Fadallu wa adallu, mereka akan menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Ya, awas, hati-hati. Jadi jangan sampai, bukan cuma Wahabi yang menyesatkan di masyarakat, ada juga yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah, ngaku bertariqah, tapi gak usah sholat, gak usah puasa. Ada kan begitu? Di Kerawang ada, di Kerawang. Kemudian gak pakai syariat, katanya thariqah, tapi gurunya itu punya istri lebih daripada 4. Boleh nggak? Boleh nggak? Emang bolehnya berapa laki-laki? Punya istri berapa? Bolehnya berapa? Ngomong sudah. Ngomong. 1. 1 itu kepokok apa? Takut. Mana dalilnya yang istrinya 1 itu penakut? Fa in khiftum, Al-Qur'an nggih. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi sing bojone sijiku, sing rabine sijiku wedi ya. Betul. Jare Gusti Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi yang 1 itu sebetulnya penakut. Udah ngaku aja sih. Ngaku aja sih. Ya, lempar Bu. Ya, jangan-jangan istri saya ngelempar juga nanti. Itu. Apa kamu takut dilempar Umi juga? Jadi sponsor. Itu. Oh, saya ngomong mah gentle apa adanya, nggak seperti kalian. Kadang kiai-kiai istrinya nggak pada dibawa kalau ngisi pengajian. Ya, supaya enak kalau ngomongnya. Saya kemana-mana istri nggak ngikut. Ngisi safari di Eropa, beliau ikut. Kenapa? Ya beliau yang ngatur jadwal saya. Itu. Nah, lanjut ya, ngaji ya, ngaji. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi ada orang yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah, Wahabi juga ngakunya ahlus sunnah wal jamaah. Oh, hati-hati, karena banyak orang sini yang juga kerja di perkotaan, kerja di Karawang, kerja di Cikarang, kerja di Bekasi, kerja di Jakarta, di Kalimantan, di Riau, banyak ya anak-anaknya. Orang tuanya ahlus sunnah, orang tuanya NU, tapi anaknya bawa Wahabi seperti yang tadi disebutkan di Sumatera Selatan. Awas, hati-hati. Dan ini kejadian nyata di Kerawang, di komplek perumahan saya. Pernah beberapa tahun yang lalu ada ibu dan ayah, suami istri, tergopoh-gopoh lari ke rumah saya minta tolong. Si istrinya itu ini sobek nih, bercucuran darah, pipinya sobek. Kenapa? Mau dibunuh oleh anaknya, tapi masih selamat. Ternyata anaknya baru pulang dari Kalimantan, di sana terbawa kelompok-kelompok sesat itu. Ibunya pun mau dibunuh. Jadi banyak yang seperti itu. Hati-hati ya. Juga sekarang ada yang ikut majelis tapi ke orang tua gak hormat. Ikut majelis yang penting gurunya, tapi orang tuanya tidak dihormati. Awas, hati-hati yang seperti itu. Ada tidak di sini? Ndi, teka wonge. Jari Habib Umar Mutoharan, teka wonge, gitu kan? Nah, jangan sampai ikut majelis tapi ngelawan ke orang tua. Orang tuanya benar malah kalian melawan.
Itu banyak sekarang. Repot ini. Lanjut nih, lanjut. Tadi sampai mana tadi? Bukan cuma Wahabi. Orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan ngaku berthariqah, tapi keluar daripada syariat. Seperti halnya ngajarin gak usah sholat, gak usah puasa, yang penting mahabbah sama gurunya, sama abah gitu. Yang penting mahabbah sama abah, kalian sudah dijamin nanti masuk surga. Ada lagi video yang saya melihat videonya, ada seseorang mengatakan ketika muridnya meninggal, ada orang yang dicintainya ini menulis surat, katanya untuk malaikat yang bertanya di alam kubur katanya nanti. Kemudian disimpan di bawah kepalanya. Mad, ane tahu ente ibadahnya itu acak-acakan. Nanti kalau ente ketemu malaikat di dalam kubur yang bertanya kepada ente nggak usah jawab, ente cukup kasihin tuh, serahkan tuh surat dari ane, ente pasti masuk surga tanpa hisab. Ada kan videonya sekarang viral begitu? Awas, jangan menyesatkan umat, jangan menyesatkan umat. Mahabbah boleh, tapi jangan hilangkan syariat. Mahabbah boleh, tapi jangan cuma pengakuan semata. Penting. Dari mana dasarnya? Ayat Allah yang tadi pengatur acara sampaikan. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Apa syaratnya? Fattabi'uni. Itu syaratnya. Wallahu rasul a'lam bimurrid wa ma'na. Qul in kuntum. Katakan wahai Nabi Muhammad, qul. Katakan. In kuntum, jika kalian ada, ya, tuhibbunallaha, jika benar kalian mencintai Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, maka kalian harus anut, ikuti aku. Apa yang diikuti Rasulullah? Sunnahnya. Di dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 210 bi isnadin sahihin, Rasulullah bersabda, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, tatkala umitat, tatkala sunnah itu sudah mati, sudah padam, sudah tidak diamalkan, sudah ditinggalkan oleh umat, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari orang-orang tersebut. Falahu ajru mithlu fa'ilihi wala yanqusuhu syai'an. Jadi tidak sedikit pun dikurangi dari pahala orang itu. Sunnah. Sehingga di dalam syarah hadis, apa sih yang dimaksud sunnah? Yang dimaksud menghidupkan sunnah Rasul apa? Menghidupkan syariat, mengajarkan syariat, tadzkiratun nas, mengajarkan manusia tentang apa? Tentang perilaku Rasulullah, wa ma syara'ahu lil ummah, dan segala sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah kepada umat. Jadi syariat harus dipakai. Jangan kita mengatakan mencintai Rasul tapi kita terlena lalai daripada syariatnya sang Rasul. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya beliau mengutip perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, seorang tabi'in. Kata Imam Hasan Al-Basri, dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam Fususul Ilmiyah, ya, di dalam Fususul Hikamiyah, beliau mengatakan, Imam Hasan Basri, wala yaghtarru, atau jangan kalian terbujuk rayu, tertipu, wala yaghurrannakum ahadukum, wala yaghurrannakum ahadukum bihaditsil mar'i ma'aman ahab. Jangan kalian tertipu, jangan kalian lalai hanya karena sebuah hadis al mar'u ma'aman ahab. Kata Imam Hasan Basri, saya cuma mengutip apa yang ditulis oleh
Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengutip kalimat dari seorang tabi'in. Jadi kalau panjenengan mahabbah kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pakai di kitabnya. Ya, jangan cuma ngaku-ngaku doang. Ngaku-ngaku doktrin-doktrinnya doang. Kitabnya pakai. Kemudian karena saya juga diajarkan untuk membaca kitabnya beliau oleh Habib Abdullah Az-Zabidi Al-Attas, Habib Abu Bakar, ya, waktu ke rumah beliau diijazahkan beberapa kitab, bahkan dikasih sarung saya. Lalu kemudian begini, jangan kalian tertipu, maksudnya apa nanti dijelaskan. Wala yaghurrannakum ahadukum bihadithil mar'i ma'aman ahabba. Jangan kalian tertipu dengan sebuah hadis yang berbunyi al mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya, akan tetapi kalian itu terlena, maksudnya Imam Hasan Basri. Kemudian kalian terlena, kalian meninggalkan terhadap syariatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'malis shalihat, dan amal-amal soleh kalian tinggalkan. Padahal li'annal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga mencintai nabinya, akan tetapi walaisu ma'ahum yaqinan, mereka tidak akan pernah bersama para nabinya secara pasti nanti di akhirat. Tuh, orang Yahudi juga cinta kepada para nabi mereka, orang Nasrani cinta pada nabi mereka, pada rasul mereka, tapi secara yakin mereka tidak akan bersama para nabi yang mereka cintai, mereka katakan, mereka klaim sebagai yang dicintainya. Karena apa? Mereka telah merusak syariat dari para nabi dan rasulnya, mereka telah jauh keluar daripada syariat para nabi dan rasulnya. Wala taghtarru, kalimatnya begitu ya, dan jangan kalian sampai lalai, terbujuk rayu, tertipu. Ya benar hadisnya, tapi seringkali itu malah justru melalaikan kita dari syariat. Punten-punten. Contoh, kita harus objektif, tadi kata Rasulullah, muadalah. Seperti apa? Rasulullah itu mengajarkan muadalah objektif, bahkan terhadap putrinya sendiri, terhadap keluarganya sendiri. Hukum tidak berarti akan menjadi tumpul. Syariat bukan tidak berlaku untuk syariat umat Nabi ini, bukan tidak berlaku untuk keluarga Nabi, semuanya berlaku. Keluarga Nabi umat Nabi apa tidak? Jika mereka mengikuti Nabi, mereka umat Nabi. Bagaimana seorang umat Nabi? Apakah mereka itu dipilah-pilah yang terkena syariat, yang ketaklif syariat? Apakah dipilah-pilah? Kalau keluarga Rasul tidak kena syariat, atau anak raja tidak kena syariat, atau keluarga Raden atau Juragan, padahal namanya bukan Juragan, bukan Raden, tapi Ganden. Ganden itu bukan Juragan atau Raden, padahal namanya memang Ganden. Apakah mereka bisa lepas daripada syariat? Tidak. Nih, kitab Riyadhus Shalihin, ya, Imam An-Nawawi mengumpulkan di antaranya ada hadis yang muttafaqun alaih. Apa itu muttafaqun alaih? Disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayatnya begini, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, anna Quraisyan qad ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyati, sesungguhnya orang-orang Quraisy, Nabi Quraisy bukan, Sayyidina Muhammad Quraisy bukan, Quraisy, tapi ada keluarga Quraisy juga yang melakukan sebuah kejahatan. Siapa? Al-mar'ah al-makhzumiyah allati saraqat, seorang wanita dari kalangan Bani Makhzumiyah. Kalau Nabi Muhammad kan dari Bani Hashim atau Bani Muthalib. Nah ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi, tapi dari keluarga Bani Makhzumiyah. Tapi wanita ini mencuri di saat Nabi, di zaman Nabi. Lalu kemudian faqalu, orang-orang Quraisy saling berbincang, kira-kira diskusi, man yukallimu fiha Rasulullahi,
man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira yang akan menyampaikan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalu, maka orang-orang Quraisy berkata, man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaidun hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, illa Usamah bin Zaidin hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain orang yang tepat menyampaikan berita ini kepada Rasul adalah sahabat Usamah bin Zaid, kekasihnya Rasul. Bukan anak Rasul, tapi dianggap anak Rasul, padahal bukan anak Rasul, sahabat disayang oleh Rasul. Lalu kemudian fakallamahu Usamah, maka sahabat Usamah yang menyampaikannya kepada Rasul. Beliau datang, sahabat Usamah radhiyallahu anhu, kepada Rasul, cerita ini ya Rasul, bagaimana kira-kira ada kerabat engkau yang mencuri ya Rasulullah. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian berkata, atasyaffa'u fi haddin min hududillahi ta'ala, apakah kalian mau melepaskan seseorang dari syariatnya Allah, dari hukum yang berlaku? Maka kemudian thumma qama fahtatoba, Rasulullah berdiri dan berorasi di hadapan umat. Innama ahlaka man qablakum, kata Rasul, sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian, hancurnya umat sebelum kalian, dikarenakan annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu, jika ada yang mencuri dari kalangan syarif, sayyid, kalangan yang mulia, kalangan keturunan yang mulia, orang-orang yang mulia, kalau yang mencurinya mengambil hak orang lain, berbuat zalim, tarakuhu, bangsa-bangsa sebelum kalian akan melepaskannya, tidak menerapkan hukum baginya, lenggang begitu saja. Kemudian namun sebaliknya, wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihi al-hadda, namun jika yang mencuri itu orang biasa, bukan seorang syarif, bukan seorang sayyid, bukan keturunan yang mulia yang mencuri itu, maka bangsa-bangsa terdahulu itu akan menerapkan hukum dengan seadil-adilnya. Kalau yang mencuri bukan seorang syarif, kata Rasulullah. Wa aimullahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha, andaikan putriku yang kucintai yang bernama Fatimah binta Muhammadin mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Namun wallahi, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha adalah wanita salihah yang tetap teguh memegang syariat ayahnya yang menjadi Rasul, memegang teguh Al-Quranul Karim, tidak pernah mengambil hak orang lain. Jangankan mengambil hak orang lain, ya, meminta-minta kepada orang lain untuk tujuan privilege pribadi dan keluarga, tidak. Sayyidah Fatimah dengan suaminya, dengan kedua anaknya, pernah di saat hari raya dalam kondisi makanan yang dimakan itu makanan basi, itu Sayyidah Fatimah bersama Sayyidina Ali, bersama dua putranya, putra-putranya, Masya Allah, itu keluarga Rasul sedemikian luar biasa. Padahal mampu mereka kalau meminta kepada umat, kepada para sahabat bisa saja, karena ini kan putri Rasul, pasti dikasih. Tapi mereka lebih memilih tidak meminta-minta. Mereka memakan apa yang dari hasil kasab mereka. Kenapa demikian? Karena putri Rasul ingat dengan ajaran ayahnya, ingat dengan ajaran Rasulullah SAW. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi zahfun minal lahmi. Kata Rasul, kata ayahku, tidaklah seseorang meminta-minta kepada orang lain padahal dia masih kuat untuk bekerja. Dia inginnya malas dari bekerja, ingin mendapatkan privilege dari umat. Kemudian bagaimana orang tersebut nanti hari kiamat? Pada hari kiamat, hatta ya'tiya yaumal qiyamati,
akan datang pada hari kiamat nanti menghadap Allah. Laisa fi wajhihi zahfun minal lahmi, tak ada satu kerat pun daging di wajahnya, rontok semua. Tukang minta-minta, tukang dawir-dawir kepada umat siapapun, kepada siapapun, kalangan manapun, kepada kalangan manapun, ketika malas berusaha kasab, hanya minta-minta saja kepada orang lain, rontok daging wajahnya. Kata siapa? Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut. Ini kalimat Rasul, masa kalian takut menyampaikannya? Ini ihya'us sunnah yang sedang kita lakukan, menghidupkan sunnah Rasul, ajaran Rasul, bukan doktrin atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita buktikan saja dari riwayat-riwayat hadisnya. Bahkan Rasulullah, bahkan Sayyidah Fatimah ingat kepada pesan ayahnya, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, la ya'tinin nasi yaumal qiyamati, la ya'tinin nasu yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi angsabikum. Hei Bani Hashim, keluargaku, jangan sampai orang-orang nanti hari kiamat datang kepadaku membawa amal mereka, amal soleh, tapi kalian cuma bawa nasab kalian saja. Itu pesan ayahku, kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ini pesan ayahku kepada keluarga besar Bani Hashim. Jangan cuma bawa nasab, tapi dipakai ngasab, jangan. Amal soleh. Karena ayahku juga berkata, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya jelek, amalnya kurang, nasabnya yang mulia tidak akan menolongnya kelak mencapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan al-faqir, doakan keluarga dan juga zuriyah kami, mudah-mudahan dijaga akhlaknya, dijaga amalnya, dijaga akidahnya, dijaga perilaku-perilakunya, agar tetap mengikuti Al-Quranul Karim dan juga akhlak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bilang begini, inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabakum minni manzilan, dan yang paling dekat denganku tempatnya kelak, ahasinakum akhlaqan, yaitu yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Gitu kata Rasul, yang paling bagus akhlaknya. Kemudian, wa innahu la dhaifun ibadati, walaupun dia ibadahnya itu lemah, bukan berarti meninggalkan kewajiban, hanya yang wajib-wajibnya, yang sunnahnya cuma sedikit, tapi akhlaknya bagus, nanti dekat denganku dan dia lebih aku cintai, kata Rasul. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Rasul kan? Rasul kita siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mau menerima enggak sunnah Nabi Muhammad? Mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad apa tidak? Alhamdulillah. Saya tidak maksa, cuma nanya. Kan tidak tahu, barangkali di sini ada orang non muslim ikut ngaji, ya kan? Karena sering saya ketika ngaji, ada pastor, pendeta ikut ngaji itu banyak, sering. Saya ngaji di mana? Di Korea Selatan, saya ngaji di Taiwan, saya ngaji di Hong Kong, saya ngaji di Eropa. Banyak yang non muslim ngaji. Bahkan Tadus bin Nikmah, ini saya sedang kedatangan tamu Syekh Abdullah dari Amerika, mau bawa saya ke Amerika selama sebulan bersama istri untuk dakwah di Amerika di sana. Karena mursyid kami Maulana Syekh Syam Al-Qabbani seorang sayyid, ya. Maulana Syekh Syam itu sayyid dari Al-Husaini kalau pancar laki-laki. Dari ibunya juga. Beliau sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, jadi nggak bisa keliling di Amerika sekalipun, nggak bisa keliling-keliling. Sudah sepuh. Jadi akhirnya saya diminta oleh Maulana Syekh Syam untuk ke sana. Setidaknya berjumpa dengan beliau dan kemudian ikutlah melanjutkan dakwahnya. Jadi kembali kepada hadis yang tadi Rasul sampaikan. Kemudian kata Rasul, wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian, wa ab'adakum minni majlisan atau mangzilan fil jannati, dan yang paling jauh tempatnya nanti dariku ketika di surga sekalipun,
ada orang yang masuk surga umatnya Rasul tapi dibenci Rasul. Ini kata Rasul, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni manzilan fil jannati. Di surga, masuk surga, sudah masuk surga tapi jauh dengan Rasul, gak bisa ketemu dengan Rasul. Rasul gak suka dengan orang itu. Siapa? Musawikum akhlaqan wa innahu minal ibadi, yaitu orang yang buruk akhlaknya di antara kalian walaupun dia ahli ibadah, walaupun ahli ibadah. Kata siapa? Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nerima gak? Nerima gak? Nerima gak dengan sunnah Rasul? Syukur alhamdulillah. Tapi saya nggak akan maksa, cuma nanya nerima apa enggak gitu. Saya nggak maksa jenengan mau ikut Rasul apa tidak, urusan jenengan. Karena Allah saja demokratis. Mana buktinya? Surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau iman, iman, tapi terima konsekuensi. Tapi siapa yang mau kufur, menentang, ya monggo silakan, tapi terima konsekuensi. Jadi saya ini cuma mendakwahkan, mengajak, menyampaikan. Saya nggak akan maksa jenengan, ya. Mau jenengan ikut ilmu, ikut kebenaran, apa ikut doktrin, monggo silahkan, terserah jenengan. Saya seperti ini, tidak akan berubah. Mohon maaf. Nah, itu diantara integritas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap harus ngikut syariat. Sholat ya harus sholat, karena ini pernah kejadian. Ayo ikut sholat, aneh emang nggak sholat gak apa-apa, tetap masuk surga. Kemudian bagaimana jika berbuat zalim? Tadi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha saja tidak seperti itu, dan bahkan Rasulullah tegas menerapkan hukum. Tapi bagaimana kalau kami ini, kalau kami dzurriyyah Rasul contoh, atau siapapun dzurriyyah Rasul, bukankah sudah dijamin tidak mengapa walaupun bertentangan dengan syariat? Nggak sholat kan nggak apa-apa, biarin aja lah dzurriyyah Rasul. Baca kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, baca kitabnya, jangan asal baca kitab beliau. Dulu pernah dibaca oleh Habib Anis Solo, ya. Kan ada ayatnya, dalilnya, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ada kan ayatnya? Ada. Tapi awas sekali lagi, jangan seperti orang Wahabi, nyatut-nyatut ayat tidak pada penempatan substansinya, maqasid syariahnya tidak diamalkan. Itu surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 33. Surah Al-Ahzab ayat 33. Coba punten Pak Yai, Al-Ahzab. Bukakan Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Mohon maaf ya, saya minta maaf nih menyampaikan kebenaran. Ini belum lengkap ayatnya, potongan ayat. Apa? Potongan ayat. Oke, kita pakai potongan ayat dulu. Apa artinya? Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa makna. Innama, sesungguhnya tidak ada yang lain. Yuridullahu, Allah berkehendak, liyudhiba ankumur rijsa, untuk menghilangkan kotoran, yakni dosa, angkum, ya, dari kalian. Ahlal baiti, ada haraf nida ya tapi dibuang mahdhuf, takdirnya ya ahlal baiti, tapi ya-nya dibuang, tetap itu dibaca wahai ahlal baiti. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghapuskan dosa, membersihkan dosa dari diri kalian wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan untuk menyucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ini Quran, kalamnya Allah. Ini belum sempurna ayatnya. Ini untuk siapa sebetulnya? Para ulama ahlus sunnah wal jamaah selalu jujur,
tidak mau mencatut mana yang disukainya, tapi menutupi yang sebenarnya. Tidak mau seperti itu. Hukum tetap bagi sendiri pun itu berlaku. Betul? Ada apa ya? Al-Ahzab ayat 33. Ternyata ayat ini ditujukan kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba dibantu. Ditujukan kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca dari ayat ke-30, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Baik, yang ayat 33 dulu ya. Nah, tadi kan berpotongannya. Kalau sempurnanya bagaimana? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Wallahu wa rasulah alam bimarri wa makna. Dan berdiam dirilah kalian wahai wanita di rumah-rumah kalian. Siapa yang dimaksud? Istri Rasul. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bersikap seperti orang-orang wanita dari kalangan jahiliyah. Jangan seperti orang jahiliyah. Wa aqimnas sholata, wahai istri-istri Rasul, tegakkanlah salat. Istri Rasul hidup serumah dengan Rasul, boleh melihat aurat Rasul. Disayang Rasul tidak istri Rasul? Disayang Rasul tidak? Menyayangi Rasul tidak? Khidmat langsung kepada Rasul, bisa meluk Rasulullah, dibela oleh Rasulullah, tapi wajib sholat. Istri Rasul wajib sholat apa tidak? Istri Rasul hidup dengan Rasulullah, disayang Rasul, dibela oleh Rasul, tapi wajib sholat. Wa atina zakata, dan tunaikanlah zakat. Kamu punya kewajiban zakat, zakat keluarkan. Begitu. Wa ati'na Allah wa rasulah. Istri Rasul sekelas istri Rasul harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Baru, oh, kenapa Allah memerintahkan sholat, memerintahkan zakat, memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya? Allah melarang istri-istri Rasul, keluarga Rasul melakukan perilaku jahiliyah karena tujuannya Allah ingin membersihkan mereka dari kotoran dosa. Kalau mereka mau taat, kalau mereka mau beramal soleh, karena innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Allah nih. Dan Allah menyucikan kalian sesuci-sucinya kalau kalian taat dan bertaubat. Ayatnya dari ayat 30 mana? Ayat 30-nya demikian. Ya nisa an-nabiyyi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Ini Quran bukan? Ini Quran bukan? Quran itu kalamnya siapa? Allah. Menerima tidak? Muslim kan kita kan? Alhamdulillah. Kata Allah, wahai istri-istri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, siapapun di antara kalian yang melakukan fahishah mubayyinah, keburukan yang jelas menurut syariat. Menurut syariat itu adalah salah, menurut syariat itu adalah jelek. Siapapun, bahkan kalian istri-istri Nabi sekalipun, kata Allah, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, akan dilipat gandakan azabnya, bukan dosa lagi. Yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, 2 kali lipat azabnya. Oh, mana mungkin Allah mengadab keluarga Nabi, mana mungkin Allah mengadab orang yang dicintai Nabi. Kalimat lanjutkan, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan hal ini mudah bagi Allah Ta'ala. Seperti siapa? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, anak Nabi Nuh, Kan'an, ya kan? Ketika Nabi Nuh membuat bahtera, dianggap gila, dianggap gila, stres.
Dulu Nabi Muhammad juga ketika menyampaikan kebenaran dimusuhi, betul? Disukai enggak? Ada yang tidak menyukai, bahkan mau dibunuh. Kebenaran akan selalu ada yang menentang. Bahkan kebenaran Allah saja fitnah. Allah dianggap punya istri manusia, Allah dianggap punya anak hasil percumbuan dengan manusia, seorang wanita. Allah saja difitnah. Nabi Muhammad pernah difitnah. Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran oleh kerabatnya, bahkan pamannya Abu Lahab. Abu Lahab itu paman asli. Kalau Abu Jahal masih kerabat lah, Abu Lahab itu paman asli. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, pamannya itu menentang ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran. Dulunya sayang, dulunya, tapi ketika menyampaikan kebenaran, apa yang terjadi? Ditentang, dibilang tukang dongeng, dibilang pembohong, dibilang nabi palsu, ya kan? Rasulullah dibilang nabi palsu. Ya sudah seperti itu. Nabi Nuh dibegitukan. Ketika Nabi Nuh dan umatnya, kaumnya, beberapa anaknya ikut naik ke kapal, sudah mulai air bah datang, terlihat anak dan istrinya terombang-ambing. Nabi Nuh minta kepada Allah agar diselamatkan mereka, keluarganya. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Ya Nuh, mereka bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya gak benar, gak ngikutin syariat yang aku sampaikan melalui engkau wahai Nuh. Nabi Lut juga begitu istrinya. Maka ini sekelas istri-istri Nabi, jika melakukan fahisyah mubayyinah, keburukan yang menurut syariat itu adalah nyata buruk, maka double adabnya, yudha'af lahal adabu dhi'fain. Berarti ini kategorinya tarhib. Kalau dalam ilmu hadis itu ada tarhib. Apa itu tarhib? Ancaman. Ayat berikutnya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajruha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Namun jika kalian wahai istri-istri Nabi tetap tumut, anut, taat lillahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, taat apa? Taat. Takwa apa? Takwa. Jika tetap takwa kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal solihan, dan mengamalkan amal soleh, berakhlak yang soleh, beradab yang soleh. Bukan cuma namanya doang, adabnya harus soleh. Maka apa reward dari Allah? Nu'tiha ajroha marrataini, maka kami akan berikan, kami akan datangkan pahalanya 2 kali lipat. Jadi keluarga Rasul tuh kalau melakukan kebaikan pahala 2 kali lipat. Tapi kalau melakukan keburukan menurut syariat itu buruk, ya jangan dirubah-rubah yang buruk kemudian dianggap baik untuk diri sendiri. Enggak begitu. 2 kali lipat adabnya. Jadi keluarga Rasul bagaimana? Ya nisa'an nabi lastunna ka hadim minan nisa'i in taqaitunna. Wahai istri Nabi, istri-istri Nabi, keluarga Nabi, kalian itu berbeda dengan yang lain. Wahai istri Nabi, kalian itu berbeda dengan wanita-wanita lain. Tapi syarat, ada syarat. Ini taqaitunna, jika kalian takwa. Kalau tidak takwa, podo baik. Apa? Podo baik. Kata siapa? Allah. Di sini ada syarat. Ini taqaitunna, ada illat. Ya, kalian itu berbeda dengan wanita lain kalau bertakwa. Kalau tidak bertakwa, sama dengan jahiliyah. Kalian itu bukan seperti wanita-wanita jahiliyah. Itu kata Allah. Kalau kalian bertakwa, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Dan jangan kalian berbicara, bersuara seperti wanita-wanita yang seolah mau ganjen-ganjenan, ya, lirih-lirih kepada laki-laki, yang sehingga kalau ada laki-laki yang ada penyakit di hatinya nanti terpencut. Wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, ini merupakan keluarga Nabi jelas.
wa qulna qawlan ma'rufa, dan berkatalah kalian dengan kata-kata yang baik. Jadi sebagai keluarga Rasul jangan mengaku keluarga Rasul tapi kata-kata yang diungkapkan kepada umat selalu yang buruk. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, cukup ya. Cukup, ini juga kepanjangan. Makanya saya tadi tanya. Oh, baru sampai. Ya, enggak apa-apa, nanti bisa tim hadroh sholawatan dulu. Jadi apa yang saya sampaikan ini berlandaskan Al-Quranul Karim, juga berlandaskan sunnah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada kitab hadis yang sahih. Mudah-mudahan saya Al-Faqir dan keluarga serta anak-anak dan zuriyah kami Allah jadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Doakan kami supaya menjadi orang yang benar-benar mengikuti sunnah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana saya tadi sudah utarakan, karena masih ada kewajiban saya untuk sebagai penasehat di keluarga besar Laskar Agung di Kesultanan Cirebon, saya mohon diri, nanti mohon maaf Habib. Alhamdulillah. Jadi nanti tidak bisa menemani beliau ya untuk sampai akhir karena saya harus ke Kesultanan Cirebon. Semoga saja kita semua ada di bawah syafaat dan naungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya undur pamit, saya ingin minta izin untuk menyematkan tanda cinta kepada Romo Yai. Bismillah. Ketua panitia mana? Foto dulu sini, foto dulu sebentar. Foto dulu Mas Temenan sini. Baik. Saya mohon diri, Habib, karena saya harus ke Kesultanan, ditunggu. Cuma karena Romo Yai lebih dulu datang minta jadwal, walaupun saya sebagai penasehat di Kesultanan Cirebon, tetap ini umat Rasul disayang juga semuanya. Jadi saya datang kemari dulu, hormat, mohon ampun, mohon maaf, saya nggak bisa menemani sampai akhir. Padahal seharusnya saya juga harus tetap thalabul ilmi ya. Apa ya Allah gitu aja. Banner lagi, belum malaikat Israel. Ya mohon diri, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan malam hari ini yang pertama. Selanjutnya mari kita sama-sama untuk menyimak Mau'izatul Hasanah atau hikmah Maulid yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau, guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Al-Habib Hamid bin Saleh bin Umar Al-Attas, sekaligus dengan doa penutupnya. Sallu ala Muhammad.